sehingga sulit untuk bergabung dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Nah, baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Kak Yanuardi dan selamat sore kepada teman-teman serta kakak-kakak yang saya banggakan yang telah bergabung bersama kita dalam sesi ngopi #1 gini. Jadi untuk sekedar info, ngopi #1 ini merupakan salah satu kegiatan dari kajian strategis kami Unhas, yang mana kita akan ini ada bagian per part-partnya. Jadi ada nanti ngopi #2 dan segala macamnya. Nah, ngopi ini kepanjangannya ngobrol seputar isu. Kita akan ngobrolin ke depannya nih sekitar 1,5 jam lah, ngobrolin terkait dengan isu yang kiranya menjadi isu kontemporer dan isu yang sedang banyak diperbincangkan dan diperdebatkan oleh banyak orang. Nah, pada sore hari ini kita ditemani oleh Kak Yanurdi Syukur yang akan menjadi pembicara kita pada sore hari ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya Kak yang telah disempatkan kepada kami untuk memberikan materi terkait dengan isu yang akan diperbincangkan pada sore hari ini. Namun sebelum itu saya ingin membacakan sedikit terkait dengan kurikulum vitae dari beliau, di mana beliau merupakan seorang antropolog, penulis, dan aktivis juga. Sekarang Kak Yanuardi ini sedang menempuh pendidikannya sebagai mahasiswa doktoral Departemen Antropologi FISIP Universitas Indonesia yang dimulai tahun 2016 sampai sekarang. Pengalaman kerjanya juga sudah sudah banyak sekali, dan pengalaman organisasi umum, baik itu keislaman, penghargaan, scholarship, dan segala macamnya sudah diraih oleh beliau. Dan kalau saya baca semua, kayaknya sampai buka puasa ini tidak selesai kalau saya baca semua. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita ketahui, bahwa Kak Yanuardi Syukur ini merupakan salah satu mungkin bisa dijadikan sebagai role model bagi kita semua yang ada di kami untuk mengikuti jejak beliau dalam mengembangkan personal brandingnya beliau. Baik, sebelum kita mulai, mungkin kita akan mendengar tilawah terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan pada sore hari ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apalagi kita berada pada bulan Ramadan sekarang ini. Untuk hartawan yang akan tilawah, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fazkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, di bacaan tilawah yang dibawakan hartawan Ansar, semoga yang mendengarkan dan membacanya mendapat pahala di sisinya. Baik, langsung saja, mungkin di sini teman-teman sudah tidak sabar lagi membahas isu terkait dengan apa yang akan kita bahas pada sore hari ini. Jadi sore hari ini kita akan membahas satu isu yang menurut saya dan mungkin menurut teman-teman ini menjadi isu yang
salah satu polemik yang terjadi dalam masyarakat yang kiranya dari dulu hingga sekarang masih sering digaung-gaungkan gitu. Dan isu ini berkaitan dengan terorisme. Nah, kemarin kan kita sempat dikagetkan juga dengan yang terjadi di Gereja Katedral Makassar. Itu yang terjadi terkait dengan terorisme itu kan menimbulkan berbagai macam opini yang bermunculan di antara masyarakat. Nah, mungkin itu salah satu yang akan kita bahas di dalam sesinya kita pada sore hari ini, sekaligus ngabuburit ya, karena kan bulan Ramadan, jadi ngabuburit juga sambil menunggu buka puasa gitu. Nah, jadi tema pada hari ini kita akan membahas terkait dengan mahasiswa sebagai agent of control anti terorisme. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi latar belakang kita membahas materi atau isu kontemporer ini? Karena kita ketahui bahwa isu terorisme merupakan satu isu yang sudah menjadi isu polemik dalam masyarakat yang hanya dapat memberikan dampak yang buruk kepada masyarakat seperti itu. Dan kita sebagai mahasiswa tentu harus ikut andil dalam menyuarakan isu tersebut. Nah, hal inilah yang kemudian kita akan lihat bagaimana sebenarnya mahasiswa sebagai agent of control dalam suatu masyarakat itu mampu meminimalisir atau dalam gerakan anti terorisme ini. Nah, mungkin itu yang akan kita bahas dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Mungkin untuk Anwar Syukur saya persilakan untuk waktu dan tempatnya. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih atas pengantar yang sangat luar biasa dari Rian Angriawan ya, koordinator kajian strategis Kastrat, kami Soshum. Kastrat ini nggak sembarang orang bisa jadi koordinator. Hanya orang-orang yang senang berdiskusi, senang untuk membaca, senang untuk berdialog, bahkan mungkin berdebat yang bisa menjadi koordinator Kastrat ya. Umumnya seperti itu. Saya ingat waktu saya dulu ketua kami komisariat di Unhas, saya juga mencari orang-orang yang senang untuk aktif berdiskusi untuk menjadi koordinator Kastrat. Koordinator Kastrat saya dulu itu mahasiswa 2 tingkat di bawah saya, atau 3 tingkat di bawah saya, dan sekarang sudah jadi doktor. Kemudian satu lagi koordinator humas saya, itu kemudian menjadi staf menteri dan sekarang sementara doktor juga. Jadi apa yang saya lakukan dulu ketika saya ketua Komsat, saya memilih beberapa orang tertentu itu sudah dengan pertimbangan bahwa 5, 10 atau ya 5 atau 10 tahun yang akan datang, orang-orang inilah yang akan menjadi pemimpin. Nah, itulah kenapa pemimpin itu perlu tahu dan perlu feeling dalam memilih kadernya. Saya yakin ketua kami komisariat ini tidak salah memilih Rian Angriawan sebagai koordinator ya. Baik, teman-teman sekalian, saya merasa sangat senang ini bisa hadir di acara ini karena pertama acara kami ini acara yang harus selalu disupport. Karena kami ini bukan hanya gerakan yang muncul di masa reformasi, tapi juga gerakan yang sampai sekarang terus melakukan berbagai kaderisasi ya, pemikiran, gerakan, dan lain sebagainya. Dan untuk itu maka supporting terhadap kami itu harus terus ada. Pasca menjadi pengurus kami, saya aktif di keluarga alumni kami sampai sekarang. Dan saya kira diskusi ini punya manfaat yang luar biasa buat kita ya, selain untuk menambah pengetahuan, juga untuk menjalin silaturahmi sesama Muslim, sesama anak bangsa, dan sesama anak Unhas juga, ya kan? Anak Unhas ini. Oke, teman-teman sekalian, saya nggak sempat bikin PowerPoint, tapi saya membuat beberapa poin di catatan saya. Ada 2 poin yang akan saya jelaskan pada sore hari ini berkaitan dengan kurang lebih mahasiswa sebagai agen sosial ya, sebenarnya yang dimaksud dengan flyer kita itu agen sosial yang anti pada terorisme. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tugas mahasiswa, dan yang kedua peran mahasiswa dalam gerakan anti terorisme. Pertama, tugas mahasiswa. Tugas mahasiswa yang pertama menurut saya adalah belajar.
semua kita ini kan tamat SMA, orang tua membiayai kita, itu tujuannya apa? Agar kita belajar. Maka di kami itu ada namanya ibadah kuat, prestasi juga hebat. Prestasi itu kan terkait juga dengan belajar ya. Walaupun prestasi itu tidak hanya semata-mata dengan IPK yang tinggi di kelas. Saya kuliah 7 tahun. Kuliah 7 tahun, dan ketika saya tamat tahun ke-7 itu teman saya sudah mau selesai S2. Tapi saya akan membuktikan kepada orang bahwa walaupun saya terlambat, saya punya planning yang jelas dalam hidup saya sebagai laki-laki. Maka tidak ada masalah terlambat 1 tahun, 2, 3 tahun. Yang penting ketika kuliah kita belajar sebaik-baiknya. Maka ketika saya kuliah dulu di Unhas, saya tidak pernah sekalipun menyontek. Nggak pernah sekalipun itu. 7 tahun itu nggak pernah saya menyontek di kelas. Misalnya ketika ada ujian saya nanya, apa nih pengertiannya? Oh enggak. Tidak ada sekalipun itu. 7 tahun. Itu saya lakoni. Dan sebagian teman-teman saya itu memilih untuk menyontek. Terutama mata pelajaran statistik yang susah gitu ya. Itu pada menyontek kiri kanan. Saya keluar. Saya nggak bisa saya keluar. Saya keluar dari kelas. Saya duduk-duduk aja di luar, saya lihat-lihat nih teman-teman saya pada nyontek. Oke, saya sengaja memang tidak mengisi itu, tidak mengisi lembar jawaban, karena saya merasa saya nggak tahu. Buat apa saya harus menyontek untuk bikin nilai bagus itu? Apa maknanya? Nggak ada maknanya sama sekali. Kembali ke tugas mahasiswa itu belajar ya. Kalau belajar berarti kita harus fair. Ya bisa, nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau tahu, ya bilang tahu, ngerti, bilang ngerti. Paham, bilang paham, tidak paham, bilang tidak paham. Clear itu. Itu mahasiswa. Dan anak kami harus punya sifat itu, sifat belajar. Orang yang punya sifat belajar, maka dia juga akan membaca. Orang yang punya sifat belajar, dia akan membaca. Kalau dia melihat ada kasus pemboman di kota tertentu, maka dia akan membaca berita-berita tentang kasus tersebut. Yang dia baca bukan hanya media sosial, karena media sosial juga biasanya kan tersebar ya informasinya, tapi juga dia membaca dari website-website berbahasa Indonesia, begitu juga website-website yang berbahasa asing. Nah, kalau bahasa asing saya ini nggak mengerti bahasa Inggris atau bahasa Arab, bahasa Rusia, apa gunanya Google Translate? Ya kan? Google sudah membantu kita dengan sekian banyak itu Google Translate. Oh, Google Translate itu banyak juga salahnya. Tidak apa-apa. Justru kita sebagai manusia harus memanfaatkan itu. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Google Translate, itulah yang kita lakukan dengan cara kita menerjemahkan kembali. Jadi gitu ya, belajar. Orang belajar dengan membaca. Ketika dia melihat, oh ada terjadi pengeboman di Katedral Makassar, maka yang pertama dilakukan oleh anak kami atau mahasiswa adalah membaca beritanya. Jangan termakan berita-berita hoax. Jadi baca berita-berita dari media-media mainstream dulu, kemudian cermati tentang itu. Yang kedua, tugas mahasiswa menurut saya adalah memperluas jaringan, networking. Kita nih kalau mahasiswa tidak banyak jaringannya, kita tamat kuliah, nggak akan jadi apa-apa. Hanya jadi staff saja. Ya mungkin jadi PNS, tapi jadi staff saja, disuruh-suruh di mana-mana gitu. Tidak ada sesuatu yang baru. Maka mumpung masih mahasiswa harus perluas jaringan. Kalau seseorang itu menyelesaikan pendidikan SD, SMP, SMA, misalnya di Jeneponto, maka ketika dia kuliah di Unhas, dia harus memperluas pemikirannya, jaringannya dengan orang-orang yang ada di Unhas. Kalau perlu di seluruh Unhas, di semua fakultas, dia punya teman. Tidak cukup hanya Unhas, dia juga harus punya teman di UMI. Kemudian harus punya juga di UIM, dulu namanya Al-Ghazali. Harus punya teman lagi di kampus-kampus lain. Di UNM, IAIN, UIN, ya, UIN Alauddin, dan lain sebagainya. Kemudian, dia juga tidak boleh hanya puas dengan teman satu provinsi. Maka dia harus perluas temannya dengan orang-orang yang berbeda provinsi, berbeda wilayah, berbeda bahkan dengan berbeda negara.
Jadi yang negara-negara luar juga cari teman sebanyak-banyaknya. Atau mahasiswa Indonesia yang sementara studi di luar negeri atau dia sementara bekerja di luar negeri, jadikan itu teman di Facebook atau di Instagram dan lain sebagainya. Jadi yang kedua, tugas mahasiswa adalah networking. Kalau misalnya terjadi bom di Palestina dan kita punya teman yang tinggal di Palestina, maka kita bisa bertanya langsung, bisa DM via IG, apa yang terjadi di sana. Misalnya di Palestina itu ada orang Indonesia yang menetap di sana ya, yang orang Galela udah lama jadi relawan dan menetap beristri orang sana dan aktivitasnya banyak dipublikasikan di media sosial. Berteman dengannya. Maka ketika ada kejadian di Palestina, kita bisa langsung tanya atau japri, ya kan? Atau misalnya kita juga pengen update juga informasi tentang Islam misalnya di Amerika. Maka harus kita follow juga misalnya Imam Syamsi Ali. Karena Imam Syamsi adalah seorang ulama, aktivis mubalik yang tinggalnya di Amerika Serikat. Sementara buat pesantren di sana. Maka kalau ada informasi mengenai Amerika, kita bisa japri langsung. Dengan begitu maka kita punya networking. Begitu juga dengan di benua-benua yang lain. Di Eropa kah, atau di Middle East, Australia, dan lain sebagainya. Jadi yang kedua tugas mahasiswa adalah networking. Ada bom di mana kita punya teman untuk kita bertanya. Misalnya ketika dulu ada kasus bom di Tamrin. Ada bom di Tamrin dan terjadi tembak menembak ya di Tamrin. Nah, kalau kita punya teman seorang polisi di Jakarta, kita bisa tanya ke dia bagaimana ceritanya itu. Jadi kita dapat info dari orang yang tinggal di Jakarta langsung. Atau kita punya teman misalnya yang bekerja di sekitar Jalan Tamrin. Nah, kita bisa tanya. Nah, itu keuntungannya networking. Jadi networking yang luas itu memudahkan kita untuk bertanya atau untuk mendapatkan sesuatu ya, terutama terkait misalnya dengan terorisme. Yang ketiga, tugas mahasiswa itu mengasah intelektualitas. Harus diasah intelektualnya, otaknya. Otaknya mahasiswa harus diasah. Bukan cuma aksinya kuat, tapi juga harus otaknya juga harus kuat. Dia harus mengerti. Misalnya dalam konteks kami, dia harus mengerti itu dasar-dasar keislaman. Arkanul iman, arkanul Islam, itu harus dipahami. Rukun iman, iman kepada Allah harus dipahami. Nama-nama Allah, Allah ya kan punya banyak nama itu, Allah Al-Khaliq, kemudian apa lagi Al-Baqi, Ar-Rahim, Ar-Rahman, dan lain sebagainya. Dia harus ngerti itu. Ada 99 nama Allah. Kemudian Allah juga memiliki sifat-sifatnya. Itu juga harus dimengerti. Ya kan? Jadi mengasah intelektualitas harus dimulai dengan pemahaman dasar dalam Islam, rukun iman. Kemudian rukun Islam, dia juga harus paham syahadat, apa itu syahadat? Apa yang diucapkan ketika orang mau masuk Islam, syahadat. Kemudian yang selanjutnya, puasa Ramadan, ayatnya puasa Ramadan itu apa? Kemudian yang lain, haji, apa itu haji, dan lain sebagainya. Jadi ilmu-ilmu dasar itu harus dimiliki sebagai fondasi dalam kita mengasah intelektualitas. Agar nanti kalau kita berdebat atau kita memiliki argumen-argumen tertentu, kita berdasarkan pada pemahaman keislaman ya. Jadi mengasah intelektualitas itu penting agar kita tidak salah-salah. Begitu juga kalau kita lihat berita-berita tentang terorisme, itu intelektualitas kita harus diasah. Dulu waktu kasus 9/11, 9/11, itu saya masih aktif di Unhas ya, tahun 2002. Saya masih kuliah di Unhas. Waktu itu berarti saya sebentar lagi, saya waktu itu masih ketua Forum Kajian Insani di FISIP Unhas. Aktif juga di Kami Unhas waktu itu. Tahun 2003 baru saya ketua Kami Unhas. Nah, ketika itu terjadi pembajakan pesawat, yang pesawat itu kemudian menabrak dua menara kembar di Amerika Serikat, World Trade Center, kemudian ada juga yang menabrak di Pentagon, sedikit di bagian Pentagon, kemudian ada lagi yang jatuh di Pennsylvania, di tempat kosong gitu ya. Nah, ketika itu saya yang aktivis Kami yang sangat bergelora dalam keislaman gitu ya, saya selalu menyalah-nyalahkan Amerika. Wah, pasti salah ini Amerika. Ini pasti ada rekayasa, pasti ada konspirasi. Selalu itu.
jarang saya mau bertanya kepada diri sendiri, siapa tahu memang saya sendiri yang salah, atau memang ada kalangan Islam juga yang melakukan kesalahan, kira-kira gitu. Waktu itu saya dapat banyak broadcast yang beredar ya. Dulu belum terkenal namanya hoax, tapi informasi seperti itu ada. Misalnya di salah satu postingan dikatakan, coba lihat kode pesawat yang menabrak WTC itu Q33N sama Y. Q33NY. Sekarang coba Q33N-nya ini coba dilihat font Windings kalau nggak salah di apa namanya di komputer Windings. Saya cari waktu itu Windings. Key-nya jadinya apa? Key kemudian setelah diubah menjadi pesawat. Key pesawat. 3 jadinya 2 gedung, modelnya gedung. 3 berarti 2 gedung. NY, N itu kemudian terjadi itu gambar tengkorak. Y itu bintang David. Maka dalam tulisan itu dikatakan peristiwa 9/11 itu terjadi karena ada pesawat menabrak 2 gedung, orang pada mati, dan pelakunya adalah bintang David alias Israel. Saya percaya waktu itu sebagai seorang aktivis Islam. Tapi 10 tahun kemudian saya lanjut kuliah di UI untuk kajian Timur Tengah dan Islam. Kekhususan saya adalah politik dan hubungan internasional di Timur Tengah dengan tesis terkait gerakan Al-Qaeda. Gerakan Al-Qaeda dari Timur Tengah ke Indonesia. Maka saya baca buku-buku tentang 9/11 dan lain-lain. Satu, saya dapatkan kode pesawat yang menabrakkan WTC itu bukan Q33NY, nggak ada itu. Berarti kan bohong ya, dulu saya udah percaya, ternyata itu bohong. Tidak ada itu. Kemudian, peristiwa pembajakan Muhammad Atta dan lain-lain, itu sudah direncanakan dari tahun 93. 93 itu sudah direncanakannya. Terutama pasca berakhirnya perang antara Mujahidin dengan Soviet. Jadi tahun 79, 80, 80-an ke atas itu kan terjadi perang di Afghanistan antara Mujahidin Islam melawan rezim Afghanistan yang di backup oleh Rusia. Ini kan kalau di backup oleh Rusia berarti kan ideologinya komunis ya, komunis. Kemudian ketika itu Amerika Serikat turut campur, Amerika Serikat lewat bantuan sekian banyak lembaga, salah satunya dari CIA, yang juga CIA juga apa namanya ada juga dokumen tentang itu. CIA kemudian mensupport Mujahidin. Berarti Mujahidin melawan Rusia. Berarti di belakangnya ini adalah kapitalis, ya kan? Kapitalis melawan komunis, Amerika Serikat melawan Rusia. Maka Osama bin Laden yang waktu itu masih seorang filantropis ya, dia belum menjadi seorang jihadis dalam arti perang, itu ikut di situ dan punya kerjasama yang baik dengan CIA, terutama misalnya dalam satu senjata, yang kedua berkaitan juga dengan pelatihan terhadap mujahidin. Siapa coba yang bisa ngelatih mujahidin bisa pegang AK-47 atau misalnya rudal anti tank dan lain sebagainya? Kalau orang biasa nggak bisa. Kita ini nggak ngerti. Tapi kalau orang yang pernah ikut askar atau misalnya ikut di camp-camp di Afghanistan ketika itu, maka dia tahu. Maka beberapa orang JI, Jamaah Islamiyah di awal-awal, terutama misalnya di awal reformasi, kemudian sampai pada bom Bali, itu ngerti dia karena mereka alumni sana. Alumni Afghanistan, alumni juga di Mindanao. Di Mindanao juga ada pelatihannya, camp-campnya. Nah, itu kira-kira. Bin Laden kemudian menjadi jihadis. Jadi ketika jatuh ini Rusia udah angkat kaki, yang menang Mujahidin. Setelah menang Mujahidin para saling perang antara mereka. Maka di awal tahun 90-an itu ada gerakan dari Amerika Serikat untuk lebih dekat kepada Middle East, terutama di Mekah, Madinah, dan sebagainya. Dan itu tidak disukai oleh Bin Laden. Bin Laden menganggap di Arab ini, terutama di Mekah dan Madinah ini kota suci yang tidak boleh sembarang ada semacam misalnya pangkalan militer, karena Amerika Serikat punya pangkalan militer di mana-mana kan. Kemudian kira-kira gitu. Bin Laden nggak setuju, akhirnya kemudian dia melakukan resistensi, perlawanan terhadap Amerika Serikat. Maka pada tahun 90-an itu mulai terjadi perubahan. Kalau dulunya ini Bin Laden satu
kongsi dengan Amerika Serikat untuk melawan Rusia, maka pasca Rusia hancur, dia menjadi kongsi yang berbeda, terjadi perang gitu. Maka di tahun 90-an itu mulailah direncanakan penyerangan ke WTC. Dimulai dengan misalnya Atta, bukan Atta Halilintar ya. Kalau Atta Halilintar tugasnya meraup duit dari generasi muda dengan cara ngeklik, ngefollow dan lain-lain. Itu tugasnya Atta. Ini Atta yang lain, Muhammad Atta. Atta non Halilintar. Atta non Halilintar ini dia kemudian belajar pesawat, ya kan, belajar menjadi Jerman dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian ketika sudah mahir, tiba waktunya, maka terjadilah apa yang sudah terjadi itu. Di sini kita bisa lihat bahwa dulu saya juga percaya dengan hoax, ya kan? Saya nih percaya dengan hoax dulu, karena saya punya semangat hamasa yang tinggi gitu ya dalam keislaman, tapi saya kurang dalam mengasah intelektualitas. Saya percaya aja gitu. Sama dengan beberapa orang tokoh juga, ketika ada seorang ibu ya, parubaya yang wajahnya bengkak-bengkak, ya kan, bengkak-bengkak, upload di medsos, kemudian orang-orang bilang, wah ini dibully, dipukul ini di mana Bu? Di Bandung dipukul. Wah orang kemudian marah di mana-mana. Ada yang bilang, wah ini kasihan, ini sudah tua, dan lain-lain, dipukuli, ada lagi macam-macam. Orang lupa namanya cross-check. Akhirnya kemudian orang pro dengan ibu itu. Ternyata ada seorang laki-laki namanya Tompi. Tompi ini dulunya memang suka, apa namanya ya, suka berbeda dengan kelompok yang tadi ini. Tompi, walaupun kita berbeda sama dia, kita harus paham bahwa dia itu dokter kecantikan. Jadi dia ngerti itu gimana tuh bedah-bedah muka. Jadi kalau wajahnya Rian mau diubah misalnya jadi kayak siapa misalnya kayak artis gitu ya. Itu dia ngerti tuh si Tompi. Itu dia bilang ini bukan karena dipukulin. Orang nggak percaya. Akhirnya kemudian fakta dapat ya ternyata ngibul, bohong. Jadi sekian orang itu yang intelektual yang pinter-pinter itu dibohongin semuanya, ya kan? Ini apa tandanya? Ini tandanya kita harus selektif betul, harus berhati-hati dan berita. Termasuk apapun itu ya. Jadi mengasah intelektualitas. Dari sekarang diasah. Dapat satu flyer, dapat satu berita, jangan langsung percaya. Lihat dulu nih, benar apa enggak. Yang keempat, tugas mahasiswa adalah bergerak. Jadi harus bergerak. Ketika ada peristiwa-peristiwa tertentu yang merugikan umat Islam, harus bergerak. Buat misalnya gerakan aksi di lapangan dulu ya sebelum pandemi. Tapi kalau sekarang tidak di lapangan, buat misalnya press release buat satu lembar berkaitan aksi tertentu. Misalnya kudeta di Myanmar. Kudeta di Myanmar itu kan sudah sekian banyak orang mati gitu dan itu sangat tidak demokratis gitu. Ada beberapa kawan saya yang di sana yang di Myanmar, kawan sama-sama waktu ke Amerika dulu. Itu juga cerita betapa susahnya ini hidup di Myanmar dalam kondisi junta militer kayak gini. Nah, gerakan mahasiswa yang pro kepada demokrasi itu bisa membuat misalnya rilis atau tulisan berkaitan dengan itu. Atau analisis tentang kemunduran demokrasi di Myanmar gara-gara kudeta itu. Nah, jadi banyak hal yang bisa dilakukan, tapi kembali yang keempat ini adalah bergerak. Kalau nggak bergerak, mati. Kami kalau nggak ada gerakannya mati dia, ya kan? Maka gerakan kami itu kalau bukan di jalanan itu gerakannya gerakan intelektual. Intelektualnya dengan mengkaji, buat tulisan. Misalnya kalau ada isu tertentu, koordinator Kastrat menulis di koran Tribun kah, atau di Fajar kah, atau di media sosial atau apapun itu dengan penuh keyakinan. Dan yang dirujuk adalah referensi-referensi yang mantap. Jangan menurut artikel di Blogspot, nah itu jangan. Karena di Blogspot itu biar hebatnya bagaimana, tidak menjadi standar dalam referensi ya. Maka kalau kita bikin skripsi, itu kita tidak pakai, atau tesis, disertasi, nggak pakai Blogspot. Kecuali kalau ada memang data-data yang di situ doang adanya. Nah itu bisa. Atau Wikipedia. Menurut Wikipedia, sebaiknya jangan lagi Wikipedia. Cari buku-buku yang berbahasa Inggris. Saya ingat dulu di LT 5 atau 8 ya, itu di samping Rektorat Unhas, itu pernah Andi Rahmat itu bawa materi. Andi Rahmat itu sudah waktu itu dia koordinator Kastrat kami pusat. Saya mengidolakan dia waktu itu, Andi Rahmat. Pinter dia. Dia
menjelaskan materi dengan luar biasa dan rujukan-rujukan itu berbahasa Inggris. Padahal dia itu koordinator Kasrat di kami pusat. Jadi masih mahasiswa ini, belum S2 lagi, dan memang dia kan nggak S2. Masih mahasiswa tapi rujukannya udah berbahasa Inggris. Dia kutip misalnya Peter Berger, kemudian siapa lagi yang lain-lain dia kutip. Jadi harus rujukan yang kita kutip itu yang begitu-begitu, yang berbahasa Inggris kah? Atau yang berbahasa Arab kah? Kalau misalnya tahu bahasa Arab, dan harus tahu sih, atau yang lain. Jangan kutip dari media-media yang biasa. Ya media yang biasa cukup kita tahu saja gitu. Jangan jadikan sebagai referensi. Oke, jadi itu ya bagian pertama tugas mahasiswa. Sekarang kita lihat yang kedua. Apa peran mahasiswa dalam gerakan anti terorisme sebagai agen nih, agen anti terorisme? Yang pertama, hampir sama dengan yang tadi, kajian. Jadi peran mahasiswa dalam masalah terorisme ini kajian, mengkaji. Bukan dengan nyinyir, bukan dengan berpikir konspirasi, wah ini jangan-jangan ada permainan ini, ada permainan itu. Jangan. Kami nggak boleh begitu. Kami harus memulai dengan kajian dulu. Contoh, saya kasih contoh yang gampang. Untuk kasus pemboman di katedral kemarin ya, di sana. Yang pertama harus dikaji oleh kami adalah pemikiran. Ini tokoh dua orang, suami istri, yang meledakkan dirinya di sana, di katedral itu. Siapa namanya? Kita sudah harus tahu kan namanya siapa, kemudian mereka background-nya di mana, apakah dia dulu alumni kampus mana, pernah di sekolah di mana, gurunya siapa, dia bacaannya apa, pemikirannya bagaimana. Kita lihat itu pemikirannya gimana. Satu, pemikirannya dalam keislaman. Ada kan orang yang pemikirannya keras, pokoknya asal salah langsung dikufurkan, ya kan, jadi kafir, dihalalkan darahnya dan lain. Harus kita tahu itu. Yang kedua, dalam pemikiran dia, kita juga harus lihat bagaimana pandangan dia terhadap Indonesia ini. Kalau dia berpandangan bahwa Indonesia ini negara kafir, maka dia bisa akan melakukan tindakan teror, ya kan? Maka beberapa orang misalnya Ustadz Aman Abdurrahman yang menjadi guru spiritual bagi beberapa aktivis ya yang kemudian menjadi teroris itu memang sangat keras dia dengan Indonesia ini. Dia mengatakan demokrasi itu kufur. Rada mirip dengan Hizbut Tahrir ya. Tapi ini lebih keras gitu. Kalau Hizbut Tahrir kan tidak pakai kekerasan bersenjata di Indonesia, tapi kalau ini dia bahkan menghalalkan. Jadi demokrasi itu kufur karena tidak sesuai dengan hukum Allah ya. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang enggak berhukum dengan hukum Allah maka dia ulaika, mereka itu semua humul kafirun. Referensi pada ayat tadi itu dan lain sebagainya. Ustadz Aman Abdurrahman juga begitu pemikirannya. Kemudian aparat-aparat itu dianggap juga ansor togut. Jadi sistem Pancasila Undang-Undang Dasar 45 itu kan sistem yang dibuat berdasarkan kesepakatan, ya kan? Pancasila itu kan di tahun 45 kan disepakati. Kalau menurut kelompok Ustadz Aman itu, hukum itu harus hukum dari Allah. Allah menetapkan apa itu yang diikuti. Allah dan Rasulnya itu bukan hukum yang buatan manusia. Sedangkan Pancasila, UUD 45, NKRI itu kan bagian dari ketetapan manusia dan mereka tidak setuju dan mereka anggap Pancasila dan derivasinya itu bagian dari kekufuran. Togut itu sesuatu yang dituhankan gitu. Kita jadi takut gitu kan pada aturan gitu. Togut. Sedangkan aparat-aparatnya, polisi atau tentara yang pro kepada itu disebut sebagai ansor togut, penolong togut. Makanya beberapa kasus teror termasuk pemboman atau beberapa kasus penikaman ya, seperti yang terjadi di Banten, penikaman terhadap Jenderal Wiranto oleh Abu Rara, itu pakai ini doang, pakai pisau doang. Itu karena tadi kebencian, pemahaman bahwa hukum Indonesia ini hukum yang togut dan pejabat-pejabatnya itu juga ansornya togut. Berbeda dengan mereka, misalnya Ustadz Aman dan pengikutnya, itu kan dia ansor juga, tapi ansor Rut Daulah. Makanya nama jamaahnya JAD, jamaah itu kumpulan ansor. Mereka ini ansornya daulah. Daulahnya mana? Daulahnya yang di sana di Irak dan Suriah.
Jadi mereka bikin JAD ketika daulah sudah ada. Jadi waktu Al-Qaeda di Irak, Abu Musab Az-Zarqawi dan kawan-kawannya itu kemudian meneruskan sampai jadi ISIS. Jadi ISIS itu kan dulu cikal bakalnya dari sebagian Al-Qaeda. Al-Qaeda di Irak terutama ya. Itu mereka bikin ISIS, kemudian mereka bentuk yang namanya Khilafah Islamiyah dengan khalifah yang namanya Abu Bakar Al-Baghdadi. Nah, di Indonesia ini beberapa orang lihat, wah itu kayaknya udah benar khilafah tuh. Karena itu khilafah di sana, daulah Islam, maka mereka yang di sini di Indonesia juga yang jauh mengatakan kami adalah ansarud daulah, nahnu ansarud daulah. Kami adalah ansornya daulah, penolong daulah. Makanya JAD namanya. Nah itu. Jadi kembali ke tadi ini, jadi kajiannya kami harus tahu kajiannya itu pemikirannya bagaimana. Yang kedua gerakannya. Gerakannya juga harus tahu nih. Misalnya di Makassar itu kan ada beberapa kasus teror ya. Dulu misalnya tahun 2000-an juga pernah ada teror di KFC. Saya ingat itu, padahal waktu di teror di KFC itu, saya nggak tahu apa saya waktu itu sudah jadi relawan dompet duafa apa belum ya. Karena di tempat itu, saya pernah jadi relawan dompet duafa Ramadan. Saya lupa apa Ramadan apa enggak itu kasusnya. Ramadan itu di KFC, saya tugasnya tuh nyebarin ini, sumbangan-sumbangan dompet duafa karena saya penerima beasiswa etos dompet duafa. Nah, kita harus ngerti tuh pelakunya ini jaringannya di mana, kemana dan lain-lain. Untuk tahu jaringan pelaku, kita bisa lihat satu dari media sosialnya, medsosnya kelihatan. Misalnya Maute bersaudara yang di Filipina. Ini jaringannya kan bukan hanya di Filipina, tapi dia juga sampai ke Mesir, karena dia pernah di Mesir ya, di Al-Azhar, kemudian di Bekasi juga. Nah, waktu saya menulis tentang itu, tentang kasus Maute bersaudara itu, saya mengikuti medsosnya, Facebooknya. Saya ikuti. Saya nggak berteman, tapi saya ikuti, saya lihat, saya baca, karena bisa kan kita baca, kecuali kalau ditutup ya. Nah, saya mengikuti, misalnya ada seorang perempuan yang waktu itu mungkin dia belum berhijab ya, tapi kemudian dia pakai hijab, kemudian si Maute bersaudara ini salah satunya ya, itu kemudian mengatakan tetap pakai ini ya jilbabnya karena nanti dipertanggungjawabkan dan lain sebagainya. Jadi ada nasihat-nasihat itu yang dia lakukan. Dari situ kita bisa tahu bahwa sebenarnya dari segi pemahaman keislamannya, itu beberapa pemikirannya itu sama dengan kita. Tentang jilbab, hijab, dan lain. Cuma ada beberapa lain yang berbeda. Misalnya tentang tadi itu, tentang negara, itu berbeda gitu ya. Jadi kita harus ngerti. Karena kami harus ngerti pemikirannya untuk gerakan teror itu, gerakannya juga. Gerakan Al-Qaeda itu gimana, harus ngerti. Gerakan Al-Qaeda itu mulai dari Afghanistan, perang di Afghanistan, kemudian dari situ menjadi mujahidin, banyak mujahidin, saling perang juga mereka, ada banyak faksi, kemudian ada Taliban juga, Taliban ini dulunya di Afghanistan, sekarang mereka yang paling banyak menguasai distrik di Afghanistan. Makanya kurang lebih 20 tahun tentara Amerika berperang dengan Taliban. Sekarang akhirnya Amerika mau berunding. Kalau dipikir kenapa Amerika mau berunding? Ya karena dia ngerti bahwa kalau dia terus perang, ya kan, dia akan rugi juga. Kenapa? Karena Taliban nggak habis-habis dia. Taliban di Afghanistan nggak habis-habis dan mereka bahkan menguasai sekian banyak distrik di sana. Sedangkan pemerintah yang didukung oleh Amerika Serikat itu tidak banyak menguasai distrik di sana. Makanya di Indonesia juga ada inisiasi oleh Nahdlatul Ulama ya, NU Indonesia, NU kita ini kan sudah sampai cabang juga di Afghanistan. Di Afgan itu ada beberapa cabangnya Nahdlatul Ulama, dan di Indonesia termasuk Majelis Ulama, kemudian lewat Pak Yusuf Kalla juga itu menginisiasi untuk perdamaian di Afghanistan dengan mengundang Taliban. Jadi Taliban datang itu ke Jakarta, datang ke Majelis Ulama, ngobrolin tentang ini, tentang perdamaian. Kalau dipikirkan ini Taliban dulu dianggap sebagai gerakan teror ya oleh Amerika. Amerika kan menganggap Taliban teror karena dia Mullah Muhammad Umar syekh besarnya itu dulu kan melindungi Bin Laden. Ya, kenapa? Karena Bin Laden juga punya hubungan kekerabatan dan Mullah Muhammad Umar, maka pasti saling menjaga, ya kan? Sama kayak di masa lalu kerajaan-kerajaan itu kan
ada yang menikahkan putrinya dan putri dari kerajaan lain. Tujuannya apa? Itu untuk menjaga agar dua kerajaan ini tetap eksis bersama gitu. Nah, kembali ke tadi ini, jadi anak kami harus perkuat di kajian pemikiran, gerakannya juga. Harus ngerti gerakan Al-Qaeda itu dari mana. Kemudian setelah Bin Laden meninggal, siapa penerusnya? Penerusnya adalah seorang dokter ya, dokter yang juga dulu tangan kanan beliau gitu. Kemudian meninggalnya di mana? Harus ngerti itu, meninggalnya di di Pakistan, ya kan, dalam sebuah penggerebekan di situ. Kemudian komputernya Bin Laden itu sudah dipindahkan semua oleh Amerika Serikat. Jadi Amerika udah pindahkan itu, dan sebagian dari file yang ada di komputer itu sudah diupload di lamannya CIA. Nah, kalau dipikir ngapain sih iseng banget sampai ke lamannya CIA? Ya kita kan pengen tahu. Saya sampai buka laman CIA, saya buka di situ, saya cari-cari untuk filenya Bin Laden. Saya lihat, oh ini filenya, ada file ini. Macam-macam, ada film, ada. Jadi Bin Laden juga suka nonton film juga, ya kan? Ada film lah, ada file inilah banyak gitu. Dia manusia biasa juga, ya kan? Sama kayak kita nih, Rian, aktivis kami, hebat kan? Wah, kami nih luar biasa. Tapi kalau kita buka medsosnya, ya kan, kita buka WA-nya, kalau ditranskrip semuanya, ya kelihatan juga manusia biasa juga. Manusia biasa, tidak beda juga sama yang lain. Sama kayak saya juga, sama kita semua. File-file Bin Laden juga. Jadi kita harus tahu tuh, jaringannya, gerakannya. Gerakan ISIS juga begitu, harus tahu kita. Kondisi ISIS sekarang gimana? ISIS sekarang udah hancur. Hancur secara politik, udah hancur dia. Dan dia tidak punya tidak punya kekuatan lagi untuk itu, kecuali ada anggota-anggotanya aja sekian-sekian yang followernya itu ya. Nah kemudian untuk kajian kita juga harus tahu trennya, apa tren yang terjadi. Tren yang terjadi belakangan ini misalnya dalam terorisme adalah tren keluarga. Misalnya kita lihat kasus Surabaya, bom Surabaya di beberapa gereja itu, bahkan di kantor polisi juga. Itu juga tidak lepas dari bom atau teror keluarga, satu keluarga, ya kan? Ini juga jadi masalah juga. Kasus di Makassar itu kan baru nikah sekitar 6 atau 7 bulan, ya kan? Kok bisa sih baru nikah? Bukan orang mau nikah itu untuk punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya kan? Kalau anak kami dulu di masa saya itu dengarnya lagu Brothers, ya kan? Lagu apa lagi? Selama ini ku mencari-cari, gitu-gitu kan? Teman yang sejati. Ini sekarang udah nggak ada lagi kedengeran. Udah nggak kedengeran lagi. Udah nggak ada lagi teman sejati gitu sekarang ini. Ya, kenapa nggak ada teman sejati? Ya karena tiap hari kelihatan di medsos. Kalau dulu itu kan kita belum punya HP. Masih miskin kita. Nggak ada kita dulu HP begini-begini kan. Dulu saya aja waktu ketua kami, saya nggak punya handphone. Ya kan? Dan memang teman-teman saya juga nggak punya handphone. Itu pun baru punya handphone setelah dipenjemin sama akhwat kami yang berbaik hati, pinjemin ke ketua kami yang nggak punya handphone gitu. Nah, kalau sekarang sudah nggak laku lagi itu. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati, karena tiap hari di IG, buka IG, kelihatan lagi, oh ini anak kami yang ini, si Uhti ini lagi kegiatannya begini. Facebook ada lagi. Apalagi kalau sudah ada nomor HP-nya, lihat lagi WA-nya, oh ada lagi di posting WA-nya, dan lain sebagainya. Itu nggak sejati lagi. Nah, kembali ke tadi ini. Jadi tren terorisme itu keluarga ya, kasus Makassar. Kemudian kasus di Poltabes Medan juga begitu. Terkait juga dengan Makassar, laki-laki perempuan ya. Di mana lagi? Misalnya di mana ya? Ada beberapa tempat yang lain juga ya yang kita bisa sebut. Kemudian tren yang muncul juga adalah tren pemuda. Anak muda ini yang jadi teroris ini. Heran juga kita. Kenapa sih yang muda-muda yang gagah-gagah itu menjadi teroris? Laki-laki perempuan. Kasus misalnya seorang perempuan namanya Yuli, orang Bekasi, itu kan dia pernah tuh bawa bom panci. Jadi di tubuhnya ada panci ya. Panci itu sudah dimasukin, sudah disetting menjadi ini bom. Dan dia pengen meledakkan diri tuh di depan Istana Negara. Kalau dipikir ngapain sih? Masih muda itu, masih muda tapi melakukan itu. Kasus yang lain lagi, misalnya kasus di Makassar kemarin, itu kan masih muda juga itu. Orang-orang muda. Kasus mana lagi? Di Tamrin, bom Tamrin, itu yang menembak itu yang pakai pistol, itu masih muda juga. Mana lagi? Kasus bom Bali. Bom Bali juga
satu keluarga itu masih muda. Imam Samudra masih muda kan? Artinya belum tua, belum bongkok gitu, belum pakai tongkat kayak gitu. Masih sehat, masih seger. Imam Samudra muda. Amrozi masih muda. Ali Gufron muda. Ali Imron muda. Ali Imron sekarang masih di penjara, masih di Polda Metro ya. Apa namanya? Masih di sana. Ali Imron itu sebenarnya udah berubah dia. Saya dulu ketemu dia, saya ngobrol-ngobrol dan saya lihat pemikirannya sudah NKRI lah. Makanya ada anggota salah seorang pejabat yang minta kepada Presiden Jokowi agar memberikan dia grasi. Karena dia udah di penjara mungkin hampir 20 tahun gitu, 18 atau 20 tahun gitu, Ali Imran. Dan dia banyak membantu pemerintah dalam penanganan terorisme. Jadi dia udah berubah gitu. Ada beberapa lagi yang udah berubah ya, seperti Umar Patek. Umar Patek ini dulu komandan militer ya, tapi udah berubah. Jadi banyak tuh. Sofyan Sauri juga dulu dia pernah di polisi, kemudian dia terlibat dalam kasus pelatihan militer di Bukit Jalin di Janto, Aceh. Sekarang dia udah berubah juga, banyak membantu juga aparat dalam hal terorisme. Bahkan dia juga membuat buku yang membantah pemikiran takfiri ya, takfiri terorisme tadi itu. Jadi tren pemuda ini juga kita harus lihat nih. Makanya kami juga harus buat berbagai kegiatan pemberdayaan biar anak-anak muda ini tidak keras-keras banget itu. Jadi satu, jangan keras-keras banget. Dua, jangan juga terlalu sedih-sedih gitu, terlalu menderita gitu ya. Terlalu menderita, sendiri-sendiri, murung, itu bisa mudah banget dimasuki setan. Yang ketiga, trennya ini juga tren perekrutan lewat internet. Nah, banyak nih perekrutan lewat internet. Ada remaja Amerika itu yang terekrut dari internet. Anak-anak muda di Eropa yang kemudian join karavan ISIS, itu juga dapatnya dari internet. Ya kan? Ada kasus juga, mana lagi? Ada banyak itu dari internet. Yuli Novi tadi itu yang mau meledakkan diri depan istana, itu juga berkenalan sama salah seorang tokoh ISIS ya waktu itu yang berada di Suriah, itu juga lewat internet. Wabil khusus lewat Telegram. Telegram itu kan dipercaya tidak bisa dibajak karena dia enkripsinya end to end kalau nggak salah ya. Jadi apa yang kita diskusikan di situ tidak bisa dibajak sama orang. Saya nggak tahu kalau sekarang apa bisa apa enggak, tapi dulu itu dipakai oleh kelompok ISIS untuk menyebarkan pengaruhnya dan perekrutan. Tapi kalau WA itu mudah. Orang makanya WA itu gampang gampang dilacak, kemudian dimasukin gitu, dilihat gitu ya. Tapi kalau Telegram susah. Nggak tahu kalau sekarang masih susah atau enggak. Jadi kembali ke tadi internet ya. Jadi perekrutan lewat internet kita juga harus berhati-hati. Yang kedua, peran mahasiswa ya kami dan lain sebagainya melakukan advokasi. Advokasi nih. Kalau advokasi itu bisa advokasi kepada korban. Jadi kalau ada korban ya advokasilah, bantu bisa dengan uang ya kan. Kalau ada yang masih di rumah sakit, santunilah ya kan, atau keluarganya disantuni. Bahkan untuk keluarga yang pelaku juga, kalau perlu didekati juga. Jadi keluarga pelaku didekati juga, jangan dibiarin gitu. Karena kita berharap jangan sampai mereka juga jadi teror juga kan. Maka keluarga pelaku juga. Jadi keluarga korban didekati, kasih santunan-santunan atau apapun lah itu, penguatan-penguatan. Begitu juga dengan keluarga yang pelaku ya. Sama kayak kasus sekarang ini, untuk kasus Nanggala ini, pesawat kapal peselam Nanggala yang tenggelam di Bali Utara, itu juga keluarganya juga harus dikuatkan, diadvokasi gitu dengan banyak cara gitu agar keluarganya juga semakin kuat gitu ya, bahwa mereka ini pejuang-pejuang untuk bangsa gitu. Yang kedua, advokasinya untuk calon korban. Kan banyak nih calon korban atau calon pengantin. Banyak tuh anak-anak yang sukanya diem aja. Kalau diem tapi pemikirannya keras gitu. Nah, ini harus dideketin nih. Diajaklah misalnya, ayo kita makan bareng. Nggak usah dulu ngajak pengajian-pengajian. Nggak usah. Kalau orang lagi sedih, lagi sendiri-sendiri, jangan diajak pengajian. Aja dulu makan, atau kalau dia laki-laki atau suka ngopi, ayo ngopi-ngopi dulu yuk. Apa dia suka? Sukanya apa sih? Beliin deh makanan apa. Jadi kasih seneng orang dulu. Orang kalau hatinya udah dibikin seneng, perutnya udah disenengin, ya dia akan dengerin, dia akan cerita. Tapi kalau orang, besok ada taklim, bisa ikut nggak? Ya, dia akan berpikir, apa sih nih? Belum juga kenal, ya kan? Nah, banyak tuh yang kayak gitu.
Nah, kita jangan langsung cepat-cepat gitu, pelan-pelan aja, step by step gitu ya. Jadi untuk calon-calon korban juga didekati. Calon korban ini kan sulit untuk kita dapatkan ya, tapi paling tidak kalau ada yang mulai bergabung ke kelompok ISIS dan lain sebagainya, coba didekati agar dia bisa berubah. Nah, itu bagian kedua ya. Jadi peran mahasiswa satu kajian tadi, yang kedua advokasi, dan yang ketiga melakukan edukasi publik. Kalau kajian tadi lebih banyak pada riset ya. Edukasi ini banyak bentuknya, bisa seminar kayak seperti ini ya. Sebenarnya seperti ini harus ini juga disambungkan juga ke YouTube, ke Facebook, ke IG, kemana, biar lebih banyak orang dengar, lebih banyak orang mendengar. Kalau perlu rekaman ini juga nanti bisa diedit, dimasukkan di YouTube. Dengan begitu maka akan makin banyak orang gitu ya yang dapat manfaat. Yang kedua pelatihan, bikin pelatihan, misalnya pelatihan pemuda anti terorisme. Nah itu perlu itu pelatihan pemuda atau apalagi pelatihan apalah. Kemudian workshop juga perlu, workshop misalnya sehari 2 hari tentang Islam gitu ya, tentang Islam. Kemudian pemberdayaan, apa yang perlu diberdayakan dari pemuda itu dilakukan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, sekedar pemantik ya. Bagian pertama tadi tentang tugas mahasiswa, tugasnya apa? Belajar, networking, perluas jaringan, intelektualitasnya ditingkatin, kemudian bergerak. Kemudian bagian kedua tadi perannya, apa perannya di dalam Saya kira materinya sangat menarik ya teman-teman. Di sini disampaikan banyak hal, full insight sekali untuk kita mengetahui dan lebih dalami lagi di sesi diskusi. Karena kita kan masih punya waktu sekitar 30 menit ke depan untuk berdiskusi. Jadi saya buka sesi tanya jawab. Mungkin untuk 2 orang pertama dulu deh. Yang ingin bertanya mungkin langsung on mic aja, silakan. Atau raise hand juga bisa. Yang ingin bertanya atau menanggapi atau menyampaikan opininya terkait yang tadi materi yang telah disampaikan. Ada? Ada nggak? Kalau nggak ada ya saya yang bertanya. Sebenarnya banyak pertanyaan yang muncul di benaknya saya ini, Kak. Gimana peserta yang lain? Ada yang ingin tanyakan dulu sebelum saya yang mulai bertanya? Ada Ibu Santi itu kayaknya mau bertanya atau punya pendapat. Oh iya, mungkin Kak Santi ada yang ingin ditanyakan, Kak? Atau ingin berpendapat? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya terdengar? Terdengar, Kak, terdengar. Ya, tadi materi yang telah dibawakan oleh Kak Yanwardi itu sangat sangat membuat saya pemikirannya mulai kayak dapat lagi pemikiran pengetahuan baru terkait tema pada hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan ini terkait apa ya, saat ini ya ini pemikiran pemikirannya bentar. Oke. Sembari Kak Santi juga nyari kembali Ya, pertanyaannya cari-cari yang dulu ya. menghilang. Ya. Bisa hilang ya. Pertanyaannya mungkin. Iya, Kak. Jadi saya dulu yang ingin bertanya nih, Kak. Kan di era sekarang ini kita sedang dihadapkan yang namanya gencar-gencarnya perkembangan teknologi seperti itu. Nah, apalagi yang lebih sering berkecimpung dengan teknologi itu adalah
anak-anak pemuda atau anak-anak zaman sekarang, milenial, generasi Z gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada salah satu mungkin contoh gerakan yang bisa kita gunakan dalam bentuk campaign anti terorisme. Misalnya kita penggunaan hashtag, misalnya di Twitter hashtag anti terorisme, hashtag mari kita perangi terorisme musuh bersama kayak gitu. Ini kira-kira Kak, menurut Kak, kalau misalnya kita terapkan, misalnya kami Sosum Unas sendiri ini memberikan gerakan seperti penggunaan hashtag seperti itu, seberapa efektifkah ini berpengaruh ke dalam masyarakat seperti itu Kak? Apalagi kan kita mengingat bahwa kebanyakan orang sudah menggunakan yang namanya teknologi seperti WhatsApp, Facebook yang sisa satu kali klik share, itu kan bisa banyak orang yang bisa melihatnya. Itu gimana Kak? Oke, saya langsung aja ya sambil nunggu pertanyaan dari Ibu Santi ya. Oke, pertanyaan dari Ria kawan ini menarik ya soal hashtag. Menurut saya untuk melawan terorisme itu dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan memperkuat pemahaman keislaman yang wasatiyah. Memperkuat pemahaman keislaman yang wasatiyah. Pemahaman Islam yang wasatiyah itu apa? Islam yang pertengahan. Islam yang pertengahan itu Islam yang satu misalnya terkandung di dalamnya toleransi. Kita harus bertoleransi juga kepada orang lain. Misalnya kalau dalam Islam itu ada saudara-saudara kita yang mewajibkan pakai cadar, ya kan? Nggak cukup hanya jilbab, harus cadar. Ya udah kita toleransi aja, nggak apa-apa mereka pakai gitu. Nggak perlu kita maksa-maksa. Cadar kan begini kan begitu dan nggak usah, toleransi aja. Ada juga yang jilbabnya itu agak kecil. Atau misalnya kalau di gerakan mahasiswa itu misalnya kami kan biasanya akhwat-akhwatnya agak gede jilbabnya. Kalau di HMI misalnya, HMI kan agak kecil-kecil tuh. Nggak apa-apa, biarin aja. Toleransi aja. Jadi pemikiran yang toleran itu perlu sebagai bentuk dari moderatisme ya, wasatiyah. Kemudian yang kedua misalnya musyawarah. Kita juga harus biasakan untuk musyawarah, jangan mudah untuk terpengaruh oleh orang gitu ya, harus musyawarah. Kemudian dialog, sama ya, bersama tadi. Kemudian yang lain-lain juga. Jadi pemahaman keislaman yang wasatiyah itu kita harus miliki, harus perlu gitu. Agar kita tidak terlalu keras, ya kan? Kalau keras itu kan sampai ke teror tuh kelompok-kelompok. Dan kita juga tidak terlalu ke kiri nih, ke kiri yang sampai ke liberal. Bahkan ada yang mengatakan ya nggak usah sholat lagi, ya kan? Ada yang bilang begitu, atau ada yang mengatakan kalau ada yang lagi sholat Jumat dibilang emang masih trennya Muslim sholat Jumat. Ada yang begitu. Ada juga yang Muslim juga tapi dia minum minuman keras. Ada juga ya alasannya kita ini kan mau biar sangatin badan gitu. Memang sih kalau kayak di daerah luar negeri ya itu kan menghangatkan badan dengan itu. Atau kalau di Makassar, misalnya di Malino itu kan dingin kan. Kalau luar negeri kan memang budayanya minum gitu. Tapi kita kembali ke Islam, Islam kan punya panduan tuh, ma'askaro qaliluhu, ma'askaro apa yang memabukkan yang sedikit, qaliluhu fakasiruhu haram. Kira-kira mungkin itu ya. Apa yang memabukkan walaupun dia cuma dikit gitu ya. Ya sama, mau dikit banyaknya tetap haram. Itu kan kaidahnya. Jadi ada kelompok Islam yang kiri banget maksudnya yang sampai liberal banget gitu ya. Yang kayak tadi itu. Ada juga yang kanan banget gitu. Nah, kita moderat aja. Misalnya dalam pernikahan juga begitu. Saya dulu pernah ketemu tuh seorang ini juga ustadz yang belakangan dia ikut pada ISIS ya. Udah almarhum. Itu dia beristri, dia mengartikan ayat Al-Qur'an itu fankihu ma balakum minan nisa, menikahlah kamu apa yang kamu mampu dari perempuan ya. Masna, dua-dua katanya. Masna itu dua-dua berarti 4. Wasulasa, 3-3 bisa 3 dan 3 bisa 6. Waruba bisa 4 bisa 8. Jadi dia bilang bisa 8 kata dia gitu. Saya juga heran juga tafsirannya ini kok ada sih tafsiran begini. Pertama setahu saya yang paling maksimal itu kan dalam Islam itu dibolehkan 4 kan, masna, wasulasa, waruba. Tapi ayat ini kemudian ada lagi lanjutannya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kamu pikir khiftum, takut gitu kan. Waduh kayaknya saya nggak bisa nih.
Allah ta'dilu, nggak bisa adil. Karena adil ini kan susah. Nggak semua orang bisa kan. Allah ta'dilu fawahidah, satu aja. Berbeda dengan Nabi yang dapat privilege, yang bisa lebih gitu. Itu Nabi. Tapi kalau manusia biasa hanya 1-4. Tapi yang tadi ini, Ustadz tadi ini, lain dia tafsirannya. Ya kita ini aja, kita apa namanya, toleransi saja. Kalaupun kita punya pendapat, bisa disampaikan gitu ya. Sampaikan bahwa pendapat saya begini. Kalau dia punya kepercayaan begitu, ya kita sudah menyampaikan, kita sudah mendakwahkan kan itu. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi apa namanya, dakwah dengan apa saja itu bisa. Apa dakwah di zaman sekarang ya, bisa lewat tadi lewat kajian, bisa juga lewat hashtag juga bisa. Hashtag kita bisa pakai, tapi konsisten dengan hashtag itu. Bisa juga dengan apa, misalnya dengan kajian kaminya itu, kajiannya bikin aja serial. Misalnya serial kajian kebangsaan, serial 1, 2, 3, 4. Jadi seluruh kajian kami komisariat itu serial semua. Dan nanti setelah jadi itu kemudian dibikin buku misalnya. Itu kan bagian juga dari upaya untuk melawan radikalisme atau terorisme ya. Jadi hashtag itu bisa ya, tapi harus konsisten gitu. Kalau misalnya hashtag tidak efektif, bisa lewat yang lain juga. Bisa juga lewat video pendek nih. Jadi bisa misalnya masing-masing bikin yang video-video yang ringan-ringan, yang cerita-cerita pendek, kemudian diupload di YouTube. Nah, kami Komsat juga harus punya YouTube. Harus ada YouTube-nya, medsosnya, dan lain sebagainya. Bukan cuma punya, tapi juga diaktifkan. Nah, itu. Sekarang kan orang banyak yang punya YouTube, punya akun, punya Facebook, tapi dia nggak aktifkan. Nah, kira-kira itu ya. Jadi, semuanya aja, apa yang bisa dijalanin. Karena kita nggak tahu nih yang mana yang kira-kira akan efektif pada akhirnya. Kira-kira itu untuk Rian. Ya, baik Kak. Terima kasih. Nah, di sini pertanyaannya Kak Santi sudah ada, saya bacakan Kak. Bagaimana memperkuat pemahaman terkait Islam yang kita ketahui begitu banyak kelompok di dalamnya agar kita ini tidak dianggap sesat atau lemah dalam mengambil pemahaman. Jadi intinya gimana sih sebenarnya caranya kita memperkuat pemahaman terkait Islam itu supaya kita tidak dilihat sebagai orang yang lemah dan kita bisa mudah dipengaruhi gitu Kak. Ya, itu intinya pertanyaannya kalau untuk pemahaman keislaman, ya tentu saja kita ambil pada dan kita ikut pada rujukannya para ulama ya. Ulama itu kan dalam menetapkan hukum-hukum Islam itu kan ada beberapa tingkatan hukum ya. Pertama Al-Quran. Maka namanya pemahaman tentang Islam berarti harus pemahaman tentang Al-Quran dulu, ya kan? Kita harus paham Al-Quran dengan baik tuh. Pertanyaannya untuk ini, kita sudah punya kitab tafsir belum di rumah? Nah, sebaiknya kita punya kitab tafsir. Apakah tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Azhar, karangan Hamka, tafsir Al-Misbah, karangan Quraisy Shihab, tafsir Jalalain ya. 2 Jalal ya. Jalal lain itu 2 Jalal. Tafsir apa lagi? Ahmad Hasan dari Bandung, atau tafsir kalau mau yang agak tebal itu 1 meter itu ada tafsir karangan siapa ya? Ada seorang ulama yang tebal banget itu. Jadi pemahaman pertamanya harus pemahaman dari Al-Quran. Ya kan, keberislaman harus dari Al-Quran dulu. Maka kita harus punya kitab tafsir, dengan begitu kita baca. Misalnya di Al-Quran ayat-ayat tentang puasa, ayatnya apa, kemudian apa yang membatalkan. Tidak semua tercantum dalam Al-Quran, tapi hukum-hukum dasarnya itu ada ya yang di situ. Misalnya tentang karakter pemimpin, itu kan banyak di Al-Quran. Misalnya ada tentang para nabi itu kan leader kan, leadernya masing-masing beda-beda. Misalnya Nabi Ibrahim, itu dia sebagai leader dia punya tantangan yang berat. Dia misalnya ketika dia bermimpi harus menyembelih anaknya, itu kan nggak gampang itu. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan inni arafil manam anni azbahuka, saya melihat dalam mimpi saya menyembelihmu, fangzur madza taro, apa pendapatmu wahai anaknya ya, Ismail. Kemudian Ismail mengatakan, dan itu ucapan yang sangat luar biasa ya, if'al ma tu'mar, kata apa anaknya itu ya, if'al, katakan if'al ini kan fi'il amr, wajib kan, laksanakanlah ma tu'mar, apa yang telah diperintahkan, tu'mar, satajiduni insyaallah minas sajidin, engkau akan mendapati saya dalam keadaan orang-orang yang bersujud. Itu kata ayah dan anak. Jadi di sini leadership-nya kelihatan kan,
gimana leadershipnya si ayah, dia mimpinya mimpi kabar sodik yang benar, ya dia menyembelih. Akhirnya kemudian anaknya juga yakin juga, namanya anaknya juga hebat, Ismail kan hebat. Akhirnya kemudian disembelih, akhirnya berubah kan menjadi hewan. Dari situ kemudian muncullah syariat Idul Kurban. Nah, itu kan kita belajar Al-Quran. Kita belajar lagi misalnya Fir'aun. Fir'aun itu gimana sih? Fir'aun itu ya dia pinter, kekuasaannya luas, dia bisa bikin apa aja, dia bisa bikin bendungan tuh. Dia bikin bendungan-bendungan di Mesir itu, dengan begitu maka kalau ada apa namanya musim panas ya, kelaparan dan lain itu air itu bisa mengalir ke sana gitu ya. Nah, kekuasaannya dia banyak tuh Fir'aun. Tapi dia nggak bisa dia menghidupkan orang mati. Ya kan? Nggak bisa dia pernah membunuh orang. Kemudian dikritik ya bahwa itu bukan membunuh atau menciptakan. Misalnya dia bunuh orang dan dia bilang ini saya menghidupkan dia. Itu bukan menghidupkan, itu orang udah hidup duluan. Nah, dialog misalnya Nabi Musa dengan Fir'aun itu kan penting juga. Kenapa misalnya Nabi Musa itu mengatakan kepada Allah bahwa sebelum aku menghadap Fir'aun, aku perlu ada pendamping. Harunahi, Harun saudaraku. Jadi Harun itu yang diplomasi. Jadi ngomong kepada pemerintah, kepada raja, itu Harun yang ngomong. Jadi Nabi Musa juga ngerti, dia nih lidahnya nggak begitu mantep itu untuk diplomasi. Jadi kalau orang memahami dirinya bahwa saya itu kurang dalam bidang ini, ya udah akuin aja. Sama kayak saya, statistiknya jelek, ya udah akuin aja. Memang otaknya nggak pinter. Matematika aja saya dulu dapat 4, dapat 5. Enggak, ya udah memang begitu otaknya. Tapi coba pelajaran bahasa Arab, ya Rian. Dulu saya pelajaran bahasa Arab dapat 9. Oh, keren kan? Ini tapi matematika jeblok begini. Kimia, fisika jelek semuanya. Akhirnya saya pikir-pikir, saya nggak bisa jadi ahli matematika, jadi anak kedokteran nggak bisa. Ya udah tahu diri aja deh, nggak usah ngaku-ngaku misalnya. Kayak ada ya teman saya dulu, saya kan jurusan antropologi ya. Ada teman saya ditanya tuh, dulu kan belum bro ya, kalau di Makassar panggil apa sih? Ces kali ya. Ces, apa jurusan tadi ini? Di Unhas. Saya FK. FK. Fakultas Kedokteran gitu ya. Dia bilang begitu, dan dia cerita ke saya itu kalau orang lain tanya, saya bilang saya anak kedok saya ini. Nah emang wajah orang kan tinggi gagah emang cocok sih jadi anak kedok. Tapi kan nggak bisa gitu-gitu juga. Kayak saya gitu ditanya jurusan apa Ki? Antropologi. Oh ya udah, orang cuma ya udah, nggak apa-apa, biarin aja. Mau bilang mau apapun terserah. Ya emang otak kita segitu. Jadi terima aja ya. Mau pinternya di mana? Terima. Sohri, ingat ya? Sohri itu yang pelari terhebat orang Indonesia tuh dari NTB. Itu dia kerjanya lari doang itu, lari aja dia. Dia nggak jadi aktivis kami, nggak jadi S2, S3, tapi lari aja kerjanya. Dia mengharumkan nama Indonesia di luar negeri, ya kan? Khalid bin Walid itu dia bukan penulis buku, bukan ulama. Dia bukan ulama kayak misalnya Abu Hurairah, itu kan meriwayatkan hadis mana-mana. Nggak pernah itu kita dapat riwayat misalnya An Khalid bin Walid, nggak ada. Adanya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW gitu. Itu adanya. Tapi Khalid, dia kalau di medan tempur, dia rajanya. Jangan main-main, memang ditempur rajanya dia. Tapi kalau dalam keislaman, pemahaman keislaman dia kurang. Nah itu. Abu Hurairah, ini ingatannya kuat. Maka Abu Hurairah nggak jadi pimpinan perang dia. Mau dia jadi pimpinan perang juga dibolehkan karena dia nggak punya skill yang memadai untuk memimpin perang, ya kan? Maka Abu Hurairah meriwayatkan hadis. Ada juga yang lain-lainnya. Jadi macam-macam itu para sahabat. Nah, kita juga masing-masing punya kemampuan nih yang Allah kasih. Jadi kembangkan. Tapi sekali lagi jangan nyontek. Jangan nyontek dan jangan berlaku nggak jujur. Contoh nih, saya dulu punya teman tuh. Dia dia minta tulisan saya. Dia minta tulisan, terus tulisannya itu dimuat di buku dia. Dimuat di buku, dia nggak bilang ini tulisan saya. Jadi seakan-akan pembaca kalau baca lihat ini tulisan dia, padahal ini tulisan saya jelas-jelas. Nah itu nggak jujur.
nggak jujur dia. Ada juga dulu tuh yang orang yang pengen pengen bikin buku ya orang lain, karya orang dijiplak dan lain-lain. Itu nggak benar. Itu bukan manusia sejati itu manusia yang tidak sejati. Dan anak kami nggak boleh kayak gitu tuh. Pokoknya kayak saya aja deh, pinter enggak. Kalau bisa statistik ya bisa, ya nggak bisa ya nggak bisa. Fair aja gitu. Saya statistik ngulang sampai 4 kali itu. 4 kali saya ngulang dan saya nggak nyontek. Tapi setelah saya tamat S1, saya lanjut S2 di UI. S2 saya cum laude. Gini-gini walaupun statistiknya jelek, cum laude juga S2-nya. Lanjut jadi dosen. Lanjut lagi kemudian dapat banyak buku-buku saya bikin, ada 80 buku lebih. Saya bikin buku untuk kementerian, dipercaya saya. Dipercaya saja sama TV-TV. Jadi pembicara saya di TV kan, di TV One lah, di CNN lah. Tapi teman-teman saya tadi yang nyontek-nyontek itu nggak ada sekalipun dia dipanggil di TV. Nggak ada. Ngapain TV manggil orang-orang yang begini, yang nyontek kerjanya. Orang jadi referensi kalau dia punya karakter. Ya kan? Jadi bukan nyontek-nyontek. Buat apa dia hebat, dari sampai mungkin dokter, tapi nyontek. Nggak ada gunanya. Jadi karakter kayak gitu tuh harus ada tuh. Dan anak kami harus punya itu. Jadi mentalnya begitu. Bukan mental ada senior-senior yang hebat, deketin mudah-mudahan deket-deket gini nanti kecipratan apa gitu. Enggak gitu. Januari Syukur enggak gitu. Januari Syukur itu kenal. Ada anak kami jadi penjabat ini. Enggak mau deket-deket dia. Enggak mau dia. Enggak mau. Oh bang, saya ini dong, kasih saya ini. Enggak ada begitu. Enggak ada minta-minta begitu. Begini-begini karakternya itu. Kalau ada kami yang begitu-begitu, bang, cariin saya ini dong, cariin saya ini. Kalau cariin jodoh mungkin masih bisa di kami ya. Tapi kalau misalnya bang, cariin saya project ini dong, aduh itu nggak keren banget itu. Harus kalau nggak ada jalan kita bikin jalan. Makanya saya waktu tamat setelah pulang dari Australia, saya di Australia 2 minggu doang, bukan program ini ya kuliah ya, 2 minggu doang. Pulang dari Australia ke sini, saya bentuk organisasi Forum Alumni MAP. Itu anggotanya orang-orang yang hebat semua. Saya diamanahkan jadi ketua. Kemudian nggak lama diundang lagi ke luar negeri kemana-mana gitu ya, ke mana sampai ke Amerika diundang juga. Diundangnya kenapa? Karena punya karakter, nggak nyontek, ya kan? Memang statistiknya jelek, kimianya jelek, yang lain jelek. Tapi kan kita punya karakter. Kita bikin organisasi, kita menulis, kita apapun itu. Ada diundang. Nah, sekarang ini orang yang berhasil itu orang yang punya karakter ya. Jadi milikilah karakter, jangan ikut-ikutan sama orang lain, jangan begini-begini. Nggak boleh nih, haram nih anak kami minta-minta begini, nggak boleh. Anak kami itu harus tangan di atas. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Kalau nggak ada jalan, bikin jalan. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut. Anak Unhas kok takut-takut. Nggak boleh. Anak Unhas tuh harus yakin nih, harus di atas. Nggak boleh kampus merah, kampus top di Indonesia Timur harus jadi orang yang paling hebat ya. Kalau aksi tentang anti terorisme, harusnya gerakan mahasiswa kami Unhas yang paling unggul daripada yang lain. Bikin buku harus paling unggul. Kastrat Unhas paling unggul. Jangan Kastrat Unhas cuma bisa bikin misalnya di Zoom. Nggak bisa gitu. Di Zoom semua orang juga bisa. Anak UIN bisa, anak YIN bisa. Apa bedanya Unhas dengan yang lain? Nah, Unhas itu harus ada yang berbeda gitu. Itu Unhas namanya. Kalau nggak berbeda ya berarti apa bedanya Unhas dengan yang lain? Jadi pemahaman keislaman yang harus kuat itu lewat kita belajar, kemudian dan kita perluas ilmu kita. Jadi dasar-dasar keislaman tadi, keislaman kita harus ngerti. Kita harus pahami juga syariat Islam ya. Pelajari aja hukum-hukum Islam. Hukum keindonesiaan dipahami. Dengan begitu maka lama-lama insya Allah Allah akan menunjukkan kita jalan-jalannya. Pokoknya kalau kita udah belajar aja ya. Belajar dengan jujur. Itu Allah akan beri petunjuk. Kira-kira itu. Baik. Terima kasih Kak. Jawabannya yang sangat luar biasa ya. Yang sangat menginspirasi. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapat. Yang saya sangat garis bawahi di sini. Kita harus memiliki satu karakter yang menjual. Kita harus punya karakter yang berbeda dengan orang lain, gitu. Nah, mungkin pertanyaan dari Kak Santi tadi merupakan pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena di Sulawesi sekarang sudah menunjukkan pukul 5.52, jadi sekitar 8 menit lagi
akan menuju berbuka puasa, dan saya yakin di sini teman-teman banyak yang ingin mengejar takjil dan datang ke masjid-masjid lah untuk berbuka puasa juga di sana. Jadi di sini saya ingin menyimpulkan bahwa dari yang disampaikan dari Kak Yanuardi Syukur tadi, kita sebagai mahasiswa mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, kita sebagai seorang mahasiswa harus belajar. Kemudian yang kedua, kita harus memperluas jaringan atau memiliki networking-nya kita. Kemudian yang ketiga, kita harus mengasah intelektualnya kita. Kemudian yang keempat, kita harus bergerak. Apalagi kita selaku anak kami yang tidak hanya bergerak sebagai memberikan aksi, tetapi kita juga bergerak secara memberikan intelektual yang berdampak kepada masyarakat seperti itu. Apa yang kemudian menjadi peran kita dalam gerakan anti terorisme ini? Yang pertama, kita harus membuat satu kajian, di mana dalam memilih sebuah atau memilah informasi yang ingin kita buat sebuah kajiannya, kita harus lihat sumber yang kredibel dan segala macamnya, di mana memang kita harus mempertimbangkan segala sesuatu agar tidak adanya ketimpangan di dalamnya. Kemudian kita harus mengetahui tren-tren apa yang sebenarnya terjadi dalam gerakan anti terorisme sekarang. Nah, di sini ada 3 spesifiknya, ada tren pemuda, ada tren keluarga, dan ada juga tren lewat internet. Kemudian gerakan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah advokasi, di mana kita lakukan pendekatan-pendekatan persuasif kepada beberapa orang atau mungkin keluarga yang sudah ditinggalkan karena aksi terorisme keluarga yang dia lakukan gitu. Kita lakukan pendekatan agar tidak adanya lagi perluasan terorisme yang terjadi. Ketiga, edukasi publik. Nah, mungkin itu yang bisa kita simpulkan dari kegiatan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Yanuardi juga bermanfaat kepada kita semua, dan tentunya bermanfaat juga kepada Kak Yanuardi sendiri secara pribadi. Sebelum kita mengakhiri sesi kita pada sore hari ini, mungkin kita akan sesi foto bersama dulu, karena kita akan mengupload tulisan ini ke dalam blogspotnya Kamisos-Unmunas. Jadi Kamisos-Unmunas tahun ini baru bikin blogspot, dan ada akunnya sudah saya buat, dan ini akan diupload tulisannya ke situ, dan akan dibikinkan, rencananya saya juga akan bikinkan microblog kecil, jadi kita bisa share informasinya sebanyak-banyaknya seperti itu. Teman-teman yang lain mungkin bisa on cam dulu. Sebelum kita akhiri sesi kita pada sore hari ini, karena kita akan ada sesi foto dulu sama Kak Yanuardi. Kapan lagi kan foto sama Kak Yanuardi? Sebagai aktivis yang sangat luar biasa ceritanya. Ayo, harap on cam dulu teman-teman. Kita tolong. Ayo. Siti Alfianti, ayo. Rizky Alumaya, Irsayana, Abdul, dan teman-teman yang lain. Ayo on cam dulu. Bentar doang. Kita ngambil momentum ya. Oke. Mungkin Kak Santi bisa minta tolong di screenshot, Kak. Sambil hitung ya, Kak. Nanti gayanya salah gitu. Oke, silakan Kak Santi. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, Kak. 1, 2, 3. Bentar. Oke. Baik, itu sesi foto bersama tadi mengakhiri kegiatan sesi sore kita pada hari ini. Sekali lagi semoga apa yang disampaikan pada hari ini, yang disampaikan oleh Kak Yanuardi, bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi wawasan intelektual baru kepada kita semua, dan tentunya dapat menjadi bahan pertimbangan kita di Kamisos-Unmunas untuk melakukan kajian-kajian ngopi #2 berikutnya. Nah, mungkin cukup sekian, dan terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya untuk membagikan materi bersama kami pada sore hari ini dengan membagikan cerita yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi, yang memang kita pada akhirnya kita harus memiliki satu karakter yang menjual dalam masyarakat, yang menjadikan kita bernilai gitu dan dipandang di dalam lingkungan masyarakat itu. Oke. Cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berbuka teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Yanuardi sekali lagi. Makasih ya semuanya. Ya Kak. Di tempat lain. Ya. Boleh live Kak. Share ya screenshotnya ya. Iya Kak. Siap. Share ya. Jangan lupa di medsos juga di tag ya kalau ada di Facebook atau apa, atau di medsos lain. Ya, coming soon, insyaallah.
Oke, makasih ya. Saya duluan ya. Ya, silakan Kak. Terima kasih. Izin live Kak Santi duluan. Makasih Kak. Makasih teman-teman semua yang sudah bergabung. Thank you.